Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara di rumah dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan tetap bersemangat dan bersuka cita. Sukacita daripada Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kita semua. Mari kita menikmati sukacita daripada Tuhan pagi hari ini. Kita naikkan pujian sukacita surga. Sukacitamu menjadi kekuatan bagi kami dalam melangkah. Sukacitamu membuat kami dapat terus maju di dalam Tuhan. Sukacitamu membuat kami dapat menghadapi semua permasalahan kami. Kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau ada di dalam kami. Engkau ada di dalam hati kami ya Bapa. Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini.
Kami mau terus menikmati kebaikan-Mu. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu ya Bapa, di tempat ini maupun di rumah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau selalu ada bersama kami. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Kemana kami melangkah, Engkau menyertai kami ya Bapa. Terpujilah Engkau, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah yang perkasa di dalam setiap jalan-jalan-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami mau terus memuji-muji Engkau. Kami mau terus meninggikan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Ya, puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian, shalom. Tuhan Yesus begitu baik buat kita. Kita pada pagi hari ini masih bisa memberikan hati kita, pikiran kita untuk kita tujukan kepada firman Tuhan yang sebentar kita akan dengarkan. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan dan mempelajari satu kisah di dalam perjanjian lama, di mana kita juga harus melihat ya kondisi yang seperti sekarang itu sebetulnya pernah terjadi ya ketika orang-orang menghadapi suatu dilema di dalam kehidupan mereka. Ya, kita bisa melihat di dalam dua raja-raja, ya, saudara, dua raja-raja pasal 7. Kita akan lihat sama-sama dua raja-raja pasal 7.
itu dikisahkan di sana bahwa kota Samaria di mana orang-orang Israel ada itu sedang dikepung oleh bangsa Aram. Ya, mari sebelum kita lanjutkan, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami semua, biarlah pada pagi hari ini Kau yang akan menolong kami untuk kami boleh mempersiapkan hati kami, pikiran kami, dan kami tujukan hanya kepada Engkau saja. Engkau urapi kami semua agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan yang akan senantiasa memberikan hikmat akal budi buat kami untuk mengerti maksud daripada firman-Mu. Urapi terlebih hamba-Mu, Kau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang diagungkan sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan seluruh acara atau pembawaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Saudara, seperti yang pernah saya katakan bahwa kita akan sama-sama mendengar satu firman Tuhan tentang pilihan. Ya. Nah, saudara pernah dengar tentang satu peribahasa ya, dalam bahasa Indonesia dikatakan bagai bertemu atau makan buah si malakama. Ya. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Artinya kita menghadapi suatu keadaan yang serba salah. Jadi apapun yang dilakukan atau apapun yang kita pilih untuk kita lakukan itu akan mendatangkan kesulitan buat kita. Ya, itu adalah buah si malakama. Ya. Nah, bagai seseorang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit untuk dipilih. Tapi memang harus dipilih, saudara. Gak bisa lagi kita menghindari dari pilihan ini. Cuman kondisinya sangat sulit. Oleh sebab itu, firman Tuhan saya beri judul buah si malakama. Ya, ini bukan buah benar, saudara, tetapi ini hanya istilah buah si malakama untuk menggambarkan ya kondisi seseorang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit untuk dipilih, tetapi harus tetap memilih. Jadi kondisi tersebut membuat seseorang itu bingung. Ya, lihat gambarnya, bingung saudara ya, dia garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Ya, tapi inilah kondisinya. Ya, satu kondisi yang dilematis. Tadi dikatakan kita makan bapak kita mati, tidak dimakan ibu kita mati. Ya, jadi serba salah saudara. Ya, tapi inilah yang seringkali kita hadapi. Satu situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan. Situasi yang sulit dan membingungkan. Seluruh bangsa pada saat ini mengalami hal yang sama, saudara. COVID-19 membuat pemerintah kita juga pusing. Harus melakukan apa? Apa yang harus diambil? Keputusan apa yang harus diambil? Banyak orang ribut. Katakan lockdown, Pak. Seperti negara lain lockdown. Tapi kita tahu lockdown bukanlah satu solusi yang baik. Ya, tapi apakah kita juga akan tetap pada posisi atau pada situasi atau pada satu membiarkan satu keadaan yang normal berjalan? Dua-duanya memiliki akibat atau konsekuensi. Pertama, ketika kita melakukan lockdown, bagaimana ekonomi kita? Hancur, saudara. Ekonomi kita akan hancur karena semua akan terhenti. Roda perekonomian akan terhenti, terganggu. Ya. Nah, kemudian juga seberapa kuat keadaan atau keuangan negara untuk bisa mengatasi atau membiayai kehidupan masyarakat yang tidak melakukan pekerjaan. Ya. Akhirnya, kalaupun kita mengambil satu kondisi atau biarlah semuanya berjalan apa adanya, normal, seperti tidak terjadi apa-apa. Angka kematian akan meningkat
karena banyak orang akan terpapar oleh virus ini. Ya, tapi Pak Jokowi sebagai pemimpin bangsa Indonesia diberikan hikmat untuk melakukan atau membuat kebijakan, yaitu PSBB, yaitu suatu pembatasan sosial berskala besar. Jadi ada pembatasan-pembatasan di dalam melakukan kegiatan. Orang harus membatasi dirinya, tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh berpelukan seperti biasa dilakukan. Dia harus memakai masker dan setiap kegiatan ekonomi itu dibatasi. Orang yang bekerja tidak boleh terlalu banyak karena menjaga tingkat kedekatan atau hubungan antar manusia, karena di dalam kerumunan lah COVID-19 ini bisa menyebar dengan cepat. Nah, PSBB dilakukan dan kita tahu dengan kondisi masyarakat kita memang rada sulit, saudara. Tetapi kita juga tidak bisa meneruskan PSBB. Kenapa? Karena orang yang memiliki keuangan sebesar apapun juga, ketika semua dibatasi, geraknya dibatasi, itu akan kesulitan. Makanya Pak Jokowi berkata akhirnya, kita harus berdamai dengan kondisi ini. Berdamai dengan corona. Dan kita lihat, kita harus masuk ke dalam satu kehidupan yang baru. Normal baru, new normal. Harus mengambil satu keputusan new normal. Apakah ini keputusan yang baik? Banyak pertentangan. Jangan masuk, jangan ikuti new normal. Tetap di rumah. Karena akan kembali muncul satu kondisi di mana korban-korban ini akan banyak. Tapi kesulitan untuk mengambil keputusan ini juga tetap tidak bisa dihindari, dan setiap pemimpin negara harus memutuskan kemana langkah yang akan diambil, apa langkah yang akan diambil. Oleh sebab itu, manusia yang mengalami satu kondisi yang sulit, serba salah. Keputusan A diambil salah, keputusan B diambil salah. Tetapi harus mengambil satu keputusan, karena kehidupan harus berjalan. Hal ini juga dialami di dalam kisah yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 7. Seperti saya sebutkan. Kita akan baca dulu di ayat yang ketiga. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Satu kondisi yang sulit, situasi yang sulit. Yang mana harus dipilih? Duduk-duduk diam di depan gerbang, mereka akan mati. Kemudian kalau masuk ke dalam kota, di kota juga sedang terjadi kelaparan dan mereka akan mati. Akhirnya seorang berkata, kalau kita tinggal di sini pun mati. Ada satu kesempatan yang mungkin bisa dilakukan ketika kalau kita itu menyeberang ke perkemahan orang Aram. Ada 2 kemungkinan.
mungkin tentara Aram membiarkan mereka hidup. Ya. Dan mereka akan hidup. Dan jika mereka menginginkan kematian, membuat mereka mati, ya sudah. Ya mereka mati. Ya sama-sama saja saudara. Mereka berpikir sama saja. Di sini mati, masuk ke kota mati. Kalaupun ke sana ke perkemahan Aram harus mati, ya sudah. Kondisinya harus demikian adanya. Nah saudara, kota Samaria itu sedang dikepung Raja Ben-Hadad. Raja Aram itu cukup lama, selama kurang lebih 7 tahun. Karena lamanya pengepungan itu membuat perekonomian bangsa Israel di Samaria itu terganggu. Sehingga terjadilah kelaparan yang sangat hebat. Ya sebagai tanda betapa parahnya, betapa ya luar biasanya kelaparan itu, ada 2 orang ibu yang sepakat untuk memakan anaknya sendiri. Ya mereka berjanji, sekarang engkau atau kita sama-sama makan anakku. Dan selanjutnya anakmu yang akan kita makan bersama-sama. Ini adalah masalah buat orang-orang Israel yang ada di Samaria. Ya. Dan ini dihadapi oleh orang-orang atau oleh 4 orang kusta yang ada di luar. Ada aturan ya dikatakan untuk orang kusta. Ada di dalam Bilangan 5 ayat 1 sampai 4. Tuhan mengatur dan memberitahu kepada Musa untuk memerintahkan kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta dan orang-orang yang mengeluarkan lelehan, semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki, perempuan harus disuruh keluar tempat perkemahan. Supaya mereka tidak menajiskan tempat perkemahan di mana Tuhan diam di tengah-tengah mereka. Ya, maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan itulah yang dilakukan oleh Israel. Sama seperti keempat orang kusta ini. Mereka sudah lama di luar. Ya, selama pengepungan itu, mereka sudah tidak mendapatkan jatah makanan dari orang-orang Israel. Masalah besar bagi orang kusta adalah tidak ada suplai makanan buat mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka. Sehingga mereka katakan, kalau kita duduk-duduk saja di sini, kita akan mati. Ayo kita masuk ya ke kota. Yang walaupun ada larangan untuk mereka memasuki kota, bergaul dengan orang Israel. Tetapi satu keadaan yang memaksa mereka untuk harus melakukan sesuatu untuk kehidupan mereka. Mereka mau dobrak itu aturan yang Tuhan sudah katakan kepada Musa. Karena tidak ada suplai makanan. Ya. Tapi mereka juga mengerti kondisi di dalam kota tidaklah baik. Kondisi kelaparan yang begitu luar biasa menanti di dalam kota. Hal yang sama yang mereka alami, itulah yang orang-orang di dalam kota juga alami. Kesulitan makanan. Ya, pilihan pertama kita melihat tadi. Ya sudah, pertama duduk-duduk saja di depan pintu gerbang hingga mati. Itu pilihan pertama yang dihadapi oleh orang-orang ya kusta tersebut. Atau ya mereka juga masuk ke kota kedua, tapi ada kelaparan dan mati juga. Ya, yang ketiga, mereka menyeberang ke perkemahan tentara. Ada 2 kemungkinan, dibiarkan hidup atau dibunuh, mati juga. Bukankah ini satu keadaan yang dilematis? Dan seringkali kita menghadapi persoalan ini di dalam kehidupan kita. Kita sulit memutuskan karena kondisi yang dilematis. Kita melakukan satu hal, ini salah.
melakukan hal yang lain salah juga, saudara. Akhirnya harus seperti apa? Ya, kita lihat apa yang mereka pilih. Mereka menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Karena ada kemungkinan mereka dibiarkan hidup. Ya, mereka datang ke sana, mereka masuk ke perkemahan, dan mereka melihat dengan kaget, mereka melihat kok kosong. Kondisinya kosong, saudara. Tidak ada orang di sana. Tentara Aram tidak ada di sana. Ya. Kenapa? Karena dikisahkan di dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa pada malam itu, ya, di suatu sore atau menjelang malam, ya, mereka mengatakan, ya, ayat 6, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sungguh Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ya, luar biasa. Allah menolong orang-orang Israel dengan membuat orang-orang Aram itu ketakutan karena mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara besar, yang akhirnya mereka melarikan diri tanpa membawa barang-barang mereka. Dan ketika orang-orang Kusta itu sampai, kondisinya sudah kosong dan banyak barang di sana. Mereka makan. Ya. Ayat 8, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai di pinggir tempat, ya, sampai di pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana, saudara lihat, ada emas dan perak dan pakaian. Kemudian mereka pergi menyembunyikannya. Ya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkat juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Satu kondisi yang luar biasa yang tidak mereka bayangkan sebelumnya. Bayangan mereka akan dibunuh atau mereka dibiarkan hidup. Tetapi ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan harta yang melimpah. Mereka menemukan emas, mereka menemukan perak, mereka menemukan pakaian, dan mereka menyembunyikannya. Tetapi ayat 9, ini yang menghantui mereka. Ya, mereka memang sudah menentukan pilihan yang terbaik. Mereka menemukan kuda, keledai, makanan, minuman, emas, perak, dan pakaian. Tetapi hati mereka juga tergugah. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain. Ayat 9, saudara. Tidak patut yang kita lakukan ini. Mereka sadar bahwa mereka melakukan hal yang salah. Kenapa? Karena hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Hati nurani mereka tidak membiarkan mereka menikmati semua kelimpahan itu. Mereka sendiri nikmati. Tetapi mereka merasa bahwa mereka juga harus memberitahukan kepada raja. Ya, karena mereka juga tahu satu saat, lambat laun, ya, lambat atau cepat, raja tahu dan hukuman akan ditimpakan kepada mereka. Kabar baik ini harus dibawa, harus diberitakan, harus diberitahukan kepada raja.
ya, supaya semua orang di kota itu bisa menikmati apa yang mereka nikmati. Saudara, inilah pilihan kedua. Tinggal diam dan menikmati sendiri penemuan mereka. Emas, perak, pakaian, kuda, keledai. Ya. Atau mereka datang ke istana raja, mengabarkan keadaan itu kepada raja. Kalau mereka memilih yang pertama, mereka akan ya cepat atau lambat akan mengetahuan dan akan menerima hukuman. Tetapi ketika mereka memilih yang kedua, mengabarkan kepada raja, ya, mereka ada kemungkinan dijadikan pahlawan. Dan jelas ketika semua orang Israel menikmati penemuan mereka, mereka lah pahlawan. Patut mereka dianggap sebagai pahlawan. Karena mereka menyelamatkan orang Israel dari kelaparan yang begitu hebat, yang luar biasa. Sehingga dua orang ibu yang dikatakan tidak mungkin ya memakan anak, tetapi mereka sudah memakan anaknya. Berjanji satu sama lain untuk saling memakan anaknya. Luar biasa kondisi yang begitu berat ini. Ya, harus ada penolong dan orang-orang ya kusta yang dibuang, yang dijauhi, yang disingkirkan, yang tidak boleh bergaul dengan mereka. Itulah yang menjadi penolong mereka. Ya, pilihan tentu mengandung konsekuensi. Setiap pilihan mengandung konsekuensi. Konsekuensinya tadi kita bisa mendapatkan upah. Atau yang terburuk, ada resiko yang harus ditanggung. Ada resiko yang ditanggung. Ya, pilihan pertama, duduk di depan gerbang dan resikonya mati. Masuk ke dalam kota, resikonya mati. Atau pergi, ya bisa mati juga ada resiko, tetapi ada upah mungkin. Mereka dapat makanan. Dan ketika kita lihat mereka memilih yang terbaik. Mereka masuk ke kota, ke perkemahan tentara Aram. Mereka mendapatkan upah di luar pemikiran mereka. Upahnya begitu besar. Makanan, pakaian, ya, dan emas, perak yang akhirnya mereka sembunyikan. Kemudian mereka juga memilih kembali. Apakah mereka akan menikmati semua itu semua, tetapi akan menerima risiko ketika ketahuan. Mereka akan dihukum juga. Dan mereka memilih untuk pergi memberitakan ya penemuan mereka itu ke istana raja. Sehingga mendapatkan upah. Ya, dihargai, dijadikan pahlawan. Ya, harga dan upah pilihan itu berani memilih. Ya, berani memilih. Ya, mempertaruhkan nyawa mereka dan mereka akan mendapatkan makanan, minuman, pakaian dan harta benda yang melimpah. Memilih untuk datang kepada raja, mereka akan menjadi pahlawan. Inilah harga ketika mereka memilih untuk pergi ke perkemahan. Mereka mendapatkan upah pilihannya. Memang harganya adalah menyerahkan nyawa mereka. Mereka bisa saja dibunuh. Tetapi mereka mendapatkan upahnya. Yaitu makanan, minuman, pakaian, dan harta benda yang melimpah. Mereka pergi kepada raja, ke istana raja, memberitahukan hal ini. Upahnya adalah menjadi pahlawan. Saudara, jadi resiko apapun, sebesar apapun, ya, ketika kita harus memilih satu pilihan dalam kehidupan kita, itu harus diambil. Karena ada bahaya terbesar dalam hidup kalau kita tidak mengambil resiko apapun. Kehidupan ini terdiri dari pilihan. Ya, kita hidup itu selalu berjalan atau berada di atas pilihan-pilihan. Ya, sebulan lalu saya katakan, pilihan hari ini akan menentukan, atau pilihan yang kemarin, masa lalu kita menentukan hidup kita.
masa sekarang. Dan pilihan yang sekarang kita ambil itu menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena ketika kita mulai bangun, saudara akan dihadapkan kepada pilihan. Mau bangun sekarang atau tetap tidur. Ya. Kemudian setelah bangun, mandi dulu, makan dulu. Saudara, itu pilihan-pilihan terkecil. Tetapi di dalam kehidupan kita mungkin banyak sekali dihadapkan kepada pilihan. Ya, ada satu WA kepada dikirim sekarang ini sedang ramai, saudara. Kita itu akan dihadapkan kepada banyak pilihan, dan ketika kita memilih, ada penyesalan ketika salah dalam memilih. Mungkin kita bisa salah memilih makanan, kita akan menderita mungkin hanya 1 hari. Ketika kita memilih bentuk rambut, dicukur bentuk rambutnya, model rambutnya seperti apa, dan kita menyesali misalnya karena salah, maka hanya sebulan karena rambut akan jadi lagi, saudara bisa membentuk lagi seperti apa. Kemudian kita juga akan menyesal mungkin 1 tahun, 3 tahun ketika kita salah memilih jurusan, memilih pekerjaan, mungkin bisa lebih lama lagi. Tapi kita akan menyesal seumur hidup ketika kita salah memilih pasangan hidup kita. Dan kita akan menyesal selama-lamanya, kekal, ketika kita salah memilih Allah kita, junjungan kita, juru selamat kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau satu hal yang penting, pilihan yang penting sudah kita ambil. Mau kita pegang juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan keselamatan kekal, kehidupan kekal buat kita semua. Sekali lagi, resiko tetap harus diambil. Karena bahaya terbesar dalam hidup adalah tidak mengambil resiko apapun. Artinya, tidak melakukan apapun, tidak memilih apapun, dan tidak berarti apa-apapun. Ketika kita tidak memiliki sesuatu, sebenarnya itu pilihan juga, saudara. Kita tidak memilih sesuatu. Kita memilih untuk tetap diam misalnya. Tapi kita tidak akan memiliki arti apa-apa. Nah, dalam kondisi yang sulit, saudara, kita dalam memilih dilematis, kita perlu hikmat dari Tuhan. Bagaimana? Pertama, sadari Tuhan punya jawaban. Amsal 2 ayat 6-9 katakan, karena Tuhanlah, ayat 6 dan 9 bukan sampai 9. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat 9, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Tuhan itu akan memberikan hikmat dari mulutnya. Itu kita bisa mendapatkan pengetahuan dan kepandaian. Ketika kita mendapatkan hikmat Tuhan yang berupa pengetahuan dan kepandaian, maka kita akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bahkan dikatakan setiap jalan yang baik. Kita tidak akan salah ketika kita meminta hikmat Tuhan. Oleh sebab itu selalu mintalah kepada Tuhan jawaban atas setiap masalah kita. Yang kedua, kita berdoa minta hikmat Tuhan itu. Yakobus 1 ayat 5 katakan, tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, yang ngundat-ngundat kalau orang Sunda bilang, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Minta. Kita kurang hikmat, minta. Maka Tuhan akan berikan kepada semua orang, karena Tuhan itu murah hati, saudara. Dan Tuhan tidak akan membangkit-bangkit kembali apa yang sudah Dia berikan. Maka Tuhan akan berikan hikmat itu kepada orang yang memintanya. Ketiga, percaya kalau Tuhan yang akan memandu kita pada setiap pilihan tersebut. Amsal 4 ayat 18.
Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang menerangi dan akan terus bertambah terang sampai tengah hari, memberikan jalan, menunjukkan jalan yang benar, sehingga kita tidak tersesat karena jalan itu terang. Luar biasa. Ayat 4 tadi 1, 2, dan 3 kita serahkan ya masalah kita untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Ambil bagian kita, saudara. Ambil bagian kita. Dengan cara apa? Pertama, pertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Setelah kita tahu hikmat, dapat hikmat dari Tuhan, kita bisa mempertimbangkan ya kondisi atau konsekuensi yang akan kita alami di masa yang atau di jangka panjang akibat pilihan yang kita pilih. Ya. Dikatakan di dalam Amsal 22 ayat 3, kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman, ya, dalam terjemahan ayat ya, naib, orang yang tidak berpengalaman. Maksudnya setiap orang itu sebetulnya menjalani kehidupan ya pasti dia berpengalaman menjalani kehidupan. Tapi ini adalah orang yang tidak mau belajar dari pengalamannya. Orang yang dikatakan berpengalaman itu memang dia adalah orang yang belajar dari pengalamannya. Apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak pernah pelajari itu dan lalu begitu saja, kita tidak akan bisa mengambil satu atau sesuatu pengalaman dari hal itu. Jadi naib. Ya, tetapi kembali ya, tetapi orang yang tak berpengalaman atau naib itu berjalan terus lalu kena celaka. Lihat ke depannya. Apakah ini mendatangkan celaka kalau kita ambil? Ya, kalau itu memang ada bahayanya, jangan diambil. Sembunyi dikatakan, ya. Tetapi orang yang tidak pernah memikirkan konsekuensi jangka panjang atau mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, dia akan terus berjalan dan kena celaka. Yang kedua, luangkan cukup waktu. Ya, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Amsal 21 ayat 5. Jadi kita harus mengambil waktu kita untuk mempertimbangkan, untuk merancangkan dengan rajin, saudara. Perlu waktu yang cukup panjang. Tapi orang rajin sebetulnya adalah orang yang bisa mengalahkan ya orang yang pandai sekalipun. Ketika kita tekun, rajin, itu akan mendatangkan kelimpahan dikatakan. Tapi orang yang tergesa-gesa, tidak mau memikirkan, tidak mau menyediakan waktu, dia ambil saja keputusannya, aku maha engke. Nah, kita harus berpikir, nanti kumaha, gimana nanti? Bukan gimana nanti gimana, saudara. Ya, hanya akan mengalami kekurangan. Oleh sebab itu, saudara, luangkanlah cukup waktu untuk mempertimbangkan atau merancangkan tindakan-tindakan yang akan kita ambil. Yang ketiga, siaplah menerima nasihat. Kita manusia, Tuhan ciptakan sebagai makhluk sosial. Kita juga terbatas. Dan Tuhan menginginkan kita untuk bisa saling menasihati satu sama lain. Dan ketika kita juga mengalami atau kesulitan, mengalami satu kesulitan, dan kita belum berpengalaman dalam hal itu, kita bisa meminta nasihat kepada orang-orang yang berpengalaman di bidang tersebut. Dikatakan rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Amsal 15 ayat 22. Jadi rancangan apapun yang kita buat itu akan gagal tanpa pertimbangan. Ya. Tetapi akan terlaksana, tidak gagal maksudnya, sukses kalau penasehatnya banyak. Oh, ini harusnya segini, harusnya begitu. Ya.
Tapi kita juga tidak bisa mengikuti semua nasihat orang. Kita perlu pertimbangkan kembali. Kenapa? Karena keputusan akhir itu ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita juga yang harus mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih. Jadi ketika kita memilih sesuatu, ya memilih keputusan atas pertimbangan orang lain, itu bukan, atau atas nasihat orang lain, itu sebetulnya bukan lagi menjadi perintah dia atau karena dia. Seringkali saya mendengar orang bilang, karena kamu sih ya meminta saya untuk berbuat itu. Ya, saya pernah bilang pada seseorang, saya katakan, kamu nggak boleh bilang seperti itu. Kenapa? Karena dia selalu menyalahkan. Ya. Kamu sih yang nyuruh saya begini, jadi saya begitu akhirnya. Nah, saya bilang, ketika kamu mengambil keputusan untuk melakukan itu, ya sudah, itu keputusanmu, itu tanggung jawabmu. Ya seperti Galatia 6 ayat 5 katakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi keputusan yang kita sudah putuskan walaupun berdasarkan nasihat orang lain, itu adalah keputusan kita, tanggung jawab kita, saudara. Jadi saya bilang, orang itu memberi nasihat tidaklah memaksa kita untuk melakukannya. Ketika kita sudah melakukannya, setuju dengan nasihatnya, ya sudah, ambillah resikonya. Ya karena kitalah yang harus menanggung semua yang kita lakukan. Ya. Kemudian yang keempat, indahkan hati nurani yang terlatih baik. Ya. Dikatakan Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku akan memuji Tuhan yang menasihatiku. Sepanjang malam batinku mengajariku. Ya, hati nurani yang terlatih baik itu harus diindahkan. Tuhan mengajar kita, menasehati kita. Ya, hati nurani kita juga menasehati, mengajari kita. Ya, dan Tuhan menasehati kita sepanjang malam. Batin kita pun mengajari kita. Ya, oleh sebab itu perlu perenungan dalam kehidupan kita pada malam hari. Itu banyak hal yang mungkin dikatakan, ya, atau ya Tuhan mengingatkan kita tentang suatu hal dan mengajari kita, memberi nasihat kepada kita supaya seperti apa, dan hati nurani kita pun berbicara, mengajari kita. Ya, kemudian juga batin kita ini mengajari kita. Ya. Dan kelima, pertimbangkan bagaimana keputusan kita itu akan mempengaruhi orang lain. Pertimbangkan bagaimana keputusan kita itu mempengaruhi orang lain. Amsal 10 ayat 1 katakan, Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ketika seorang anak itu menjadi bijak, dia mendatangkan sukacita buat bapaknya, saudara, mempengaruhi kehidupan bapaknya. Tapi ketika anak itu bebal, itu mendukakan atau menimbulkan kedukaan bagi ibunya. Kenapa? Ibunya lah yang terdekat, selalu mendekat dengan mereka, berbicara dengan anak-anak. Ya, jadi ketika kita harus memilih, memutuskan sesuatu, kita harus pikirkan apakah keputusan saya ini akan mempengaruhi orang lain. Ya saudara, kalau kita lihat cerita tadi di atas, orang kusta itu berpikir inilah kabar baik yang harus diberitakan, ya, di mana akan merubah kehidupan orang-orang Israel atau di kota Samaria itu. Mereka akan menerima selamat, dalam arti mereka diselamatkan dari kelaparan. Mereka akan mendapatkan makanan, mereka akan mendapatkan pakaian, mereka akan bersenang-senang, ya, karena mereka bisa menikmati, ya, apa yang selama ini karena mereka kelaparan itu tidak pernah mereka alami.
berubah, yang mempengaruhi kehidupan orang-orang Israel. Keputusan mereka, 4 orang kusta ini mempengaruhi ketika mereka masuk ke istana raja. Nah, tanggung jawab kita sebagai manusia adalah mengubah kehidupan kita dengan memutuskan untuk mengambil pilihan yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin ketika kita memutuskan ini harus berarti merubah pikiran, mengubah kepercayaan, mengubah pandangan hidup kita. Ya, perspektif kita, persepsi kita itu harus diubah. Mungkin kita dulu tidak mau melakukan sesuatu atau mengambil keputusan karena kepercayaan kita, karena pikiran kita yang mungkin menolak itu, karena pandangan hidup kita. Tetapi ada hal yang mungkin kondisinya sekarang sudah berbeda dan menginginkan atau mengharuskan kita untuk kita mengubah pikiran kita, kepercayaan kita, pandangan hidup kita. Lakukanlah itu. Ubahlah hidup kita. Tanggung jawab kita juga menginspirasi, menyemangati, mengorbankan atau mengembangkan diri kita sendiri. Inilah tugas kita, tanggung jawab kita sebagai manusia. Nah, oleh sebab itu, biarlah pilihan kita juga bisa menginspirasi, menyemangati, untuk kita bisa menikmati buah atau upah dari apa yang kita pilih. Dan tanggung jawab kita juga menentukan sikap yang akan membuahkan pengalaman tertentu. Ketika kita mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, itu akan membuahkan pengalaman tertentu. Pagi tadi saya mendapatkan satu kiriman dari seorang hamba Tuhan. Dia katakan jam terbang itu tidak bisa disepelekan. Kita bisa pintar atau anak-anak muda sekarang pintar. Tetapi jam terbang itu akan membedakan hasil dari suatu tindakan, terutama dalam hal-hal seperti saat ini. Situasi saat ini diperlukan jam terbang, diperlukan pengalaman seumur hidup. Orang yang masih muda, jam terbangnya kurang. Perlu mereka alami dulu. Kalau orang dulu bilang itu sudah makan asam garam kehidupan. Mereka akan lebih terlatih dalam mengambil keputusan ketika mereka sudah mengalami banyak hal. Jam terbang mereka tinggi. Inilah kelebihan dari orang-orang yang sudah cukup berusia. Bahkan ada buku-buku yang mengatakan bahwa kehidupan kedua setelah 50 tahun itu adalah kehidupan emas. Orang bisa lebih maju pada usia 50 tahun kedua. Jangan biarkan pemikiran bahwa kita sudah tua. Karena di saat itu 50 tahun ke atas kita sudah mengalami banyak pengalaman hidup yang menempa hidup kita sehingga kita lebih matang, lebih kuat, lebih bijak dalam memutuskan sesuatu. Terutama dalam menghadapi kesulitan. Mungkin secara teknis mereka lebih tahu, tetapi secara kebijakan orang-orang yang lebih tua itu akan lebih bijaksana dalam menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil saat mengatasi persoalan-persoalan terutama atau pilihan-pilihan yang bersifat dilematis. Kesimpulan, ada resiko dalam setiap pilihan yang kita ambil. Namun kita harus berani mengambil resiko tersebut agar hidup kita menjadi berarti. Yang kedua, saat menentukan pilihan kita, kita perlu
hikmat Allah. Karena Allah punya jawaban dengan memintanya melalui doa dan percaya akan bimbingannya. Ya, kita tahu Allah pasti punya jawaban. Oleh sebab itu mintalah melalui doa dan percayalah akan bimbingannya. Sehingga kita bisa mengambil pilihan-pilihan yang terbaik. Yang ketiga, lakukanlah bagian kita dengan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang yang harus kita terima akibat pilihan kita. Luangkan cukup waktu untuk memikirkannya sebelum menentukan pilihan. Minta nasihat orang yang berpengalaman. Jangan sampai malu, jangan sampai merasa terhina ketika kita harus meminta nasihat orang lain bagaimana cara memilih atau menentukan keputusan. Ya. Walaupun akhirnya kita yang harus memutuskan sendiri, ya, dan bertanggung jawab atas keputusan itu. Indahkan hati nurani kita. Jangan abaikan hati nurani kita. Ya, orang yang sudah berpengalaman biasanya sangat teruji hati nuraninya. Kalau dibilang insting ya terlalu ini saudara ya, tapi ya mereka punya naruri. Ya tahu. Itu sebetulnya hati nurani mereka yang sudah banyak mengajari hidup mereka. Ya. Dan pertimbangkan akibat pilihan kita terhadap orang lain. Apakah itu akan mempengaruhi orang lain menjadi lebih baik atau tidak. Ya, firman Tuhan saya cukupkan sampai saat ini. Biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kita. Terutama saat ini di mana kita menghadapi persoalan yang cukup rumit, ya, antara hidup dan mati. Kita harus terus ya menjalani kehidupan ini. Ekonomi kita harus terus berputar, roda ekonomi kita. Tapi kita juga harus menjaga kesehatan kita, menjaga imunitas, meningkatkan imunitas kita. Ya, hambatan, batasan-batasan itu banyak. Tapi kita tahu Tuhan akan menolong kita untuk memampukan kita memilih yang terbaik. Memilih secara bijaksana. Dan kita akan sama-sama menikmati pilihan atau konsekuensi dari pilihan-pilihan. Ya, hasil dari pilihan-pilihan. Itu konsekuensi yang terbaik. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kau yang akan menolong kami untuk kami bisa mengambil hikmat atau pelajaran dari semua yang sudah Engkau berikan pada kami pada pagi hari ini. Untuk kami gunakan di dalam kehidupan kami, menghadapi persoalan-persoalan hidup kami, terutama pada saat sekarang. Tuhan yang akan memberikan kepada kami senantiasa bimbingan-Mu agar kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik. Dan kami tahu Kau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Tapi Engkau akan bersama-sama kami. Terutama dalam menentukan pilihan-pilihan hidup kami Tuhan. Supaya kami tidak salah jalan. Hanya Engkau yang dapat menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi setiap kita, berakal, bertumbuh, dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kita. Sebelum kita berdoa syafaat, kita naikkan pujian Bapa Engkau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia.
Salam. Halo, selamat pagi. Bagaimana mendapat berkat ya? Firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Yusak tadi, bagaikan makan buah si malakama ya. Maju kena, mundur kena ya. Kalau dimakan bapak mati, kalau nggak dimakan sendiri mati ya. Ya itulah situasi saat ini. Kalau kita mau maju, kena, mundur juga kena. Mau apa? Ya satu-satunya jalan berserah kepada Tuhan. Amin. Ya, atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan GPP Sejahtera, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusak yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kembali pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, boleh beribadah secara online. Tuhan, ini semua semata-mata anugerah kasih kemurahan-Mu saja. Memang kami belum bisa beribadah bersama di gereja, tetapi gereja yang sebenarnya adalah hati kami. Tubuh kami adalah tempat-Mu, adalah Ka'bah-Mu. Biarlah kami bersama keluarga, bersama seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera dan Handai Tolan, Bapak Ibu semua saudara seiman yang mengikuti acara ibadah online GPP Sejahtera pagi hari ini, kiranya kita semua mendapat berkat dan kasih karunia Tuhan. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, kami boleh dikuatkan, diteguhkan, karena firman-Mu adalah roti kehidupan, air kehidupan. Pakai terus Tuhan hamba-Mu Bapak Yusak, berkati pelayanannya, berkati juga pekerjaannya, berkati keluarganya, rumah tangganya, apa yang menjadi pergumulannya Tuhan tolong. Kami juga sepakat sehati Tuhan berdoa buat seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera. Mungkin ada yang sakit, Tuhan lawat mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang ada di luar kota, Tuhan jaga dan lindungi mereka dengan malaikat-malaikat surga berpasukan, sehingga mereka sampai tujuan dan kembali dengan selamat. Kami juga berdoa buat mereka yang dalam kesusahan ataupun masalah, Tuhan tolong jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka mendapatkan pertolongan yang daripada-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak remaja maupun anak-anak sekolah minggu yang mana saat ini sedang dalam transisi, di mana kenaikan kelas ataupun yang lulus ujian dan sedang mencari sekolahan. Tuhan tolong mereka yang belum mendapatkan sekolahan di lebih atas lagi, mereka yang masih sekolah Tuhan, yang naik kelas maupun apapun Tuhan mereka, sehingga mereka belum bisa sekolah seperti biasa, masih secara online. Tuhan, kami berdoa untuk Menteri Pendidikan dalam mengatur sekolah ini Tuhan, belajar mengajar ini, supaya Tuhan pakai, pimpin Tuhan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ada jalan keluar bagaimana cara untuk belajar mengajar ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa. Tuhan, tolong Tuhan para pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, maupun juga para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, dan RT RW, semuanya Tuhan, biar mereka bekerja satu sinergi, seturut pimpinan dan seturut komando dari atasan, supaya semua mengadakan sesuatu yang lebih daripada yang lain. Ada terobosan-terobosan guna menghadapi situasi saat ini Tuhan, yang masih pandemi COVID-19 tetapi sudah new normal. Biarlah Tuhan pimpin dan pakai para pemimpin-pemimpin kami bagaimana cara jalan keluarnya. Tuhan berkati juga para dokter, para medis sebagai garda di depan, dan para relawan yang berusaha membantu mengobati para pasien yang terkena virus corona ini Tuhan. Kami juga bersyukur kepada-Mu kalau dalam minggu-minggu ini
Tuhan, jumlah yang sembuh kurang lebih 800 orang dalam jangka beberapa hari ini. Tetapi juga penambahan kasus hampir 2.000 orang Tuhan. Tolong Tuhan, biar COVID-19 ini, virus corona ini, Engkau sendiri Tuhan yang mengusir, yang mengangkat Tuhan, supaya COVID-19 ini lekas selesai Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, tolong Tuhan, berkati para pemimpin kami, berkati para anggota TNI dan Polri, dan seluruh keamanan, baik BIN maupun juga Tuhan BNN Tuhan, dalam mengatasi situasi saat ini. Banyak Tuhan haluan atau kelompok-kelompok haluan keras yang mana mereka berusaha merekrut anak-anak muda untuk membawa mereka Tuhan secara radikal, Tuhan, untuk melawan dan untuk mengacaukan negara dan bangsa ini Tuhan. Supaya Tuhan tolong Tuhan, supaya anggota BIN maupun BNN, yaitu para pengedar-pengedar narkoba juga sebelum mereka bergerak sudah ketahuan, sudah diendos oleh intel-intel Tuhan, sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau campur tangan. Tuhan kirimkan malaikat-malaikat surga berpasukan, menjaga, melindungi negara dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang saat ini sudah mulai ibadah, biar mereka juga bisa menjaga dan menuruti akan peraturan-peraturan pemerintah, yaitu cara-cara mereka, Tuhan, supaya mereka tetap menjaga kedisiplinan, aturan-aturan yang pemerintah katakan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, supaya mereka tetap mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat ya, tetap semangat, tetap berdoa terus ya. Setiap hari Rabu jam 6 sore kami di gereja tetap berdoa. Hari Sabtu juga jam 8 pagi kami hamba-hamba Tuhan berdoa terus buat Bapak Ibu Saudara. Mari yang ada waktu boleh datang ya, hari Sabtu jam 8 pagi. Hari Minggu juga Bapak Ibu jangan lupa mengikuti ibadah online, dan ingatkan saudara-saudara yang lain supaya bisa bersama-sama menikmati firman Tuhan. Amin. Sekian, waktu selanjutnya saya serahkan hambanya untuk tutup dan doa berkat. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.